Bagaimana reaksimu jika kamu mendapati uang di rekeningmu tiba-tiba hilang, padahal kamu tidak melakukan transaksi apapun? Coba kamu bayangkan, ketika kamu membuka sebuah aplikasi mobile banking, kamu mendapati bahwa uang di rekeningmu sudah berkurang drastis. Apa yang kamu alami? Panik, cemas, dan pastinya akan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu kasus yang benar-benar terjadi dan dialami oleh salah satu nasabah Bank Mandiri yang mengalami kehilangan dana di ATM-nya sebesar 128 juta rupiah. Kasus ini sempat menjadi viral di media sosial dan menjadi perbincangan yang hangat oleh warganet. Kejadian bermula pada tanggal 6 Februari tahun 2021 yang melibatkan salah seorang nasabah Bank Mandiri bernama Bapak Asrizal Aska. Pada hari itu, Bapak Asrizal sempat melakukan pengecekan saldo dan mendapati bahwa uang di ATM-nya masih utuh sekitar 128 juta. Namun di hari yang sama, ketika ia hendak melakukan penarikan di ATM di salah satu kawasan Blok M Square, Jakarta Selatan, ia terkejut ketika mendapati bahwa uang di rekeningnya sudah habis. Yang ditampilkan di layar hanya 0 rupiah. Menyadari adanya kejanggalan tersebut, Bapak Asrizal segera menghubungi pihak call center Bank Mandiri untuk melaporkan kejadian tersebut dan meminta rekeningnya segera diblokir. Lalu selang 2 hari, pada tanggal 8 Februari tahun 2021, Bapak Asrizal mendatangi kantor cabang Bank Mandiri Melawai untuk meminta penjelasan lebih lanjut sekaligus membuat laporan resmi terkait kehilangan dana tersebut. Namun pada saat itu, pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa mereka butuh waktu 11 hari untuk melakukan investigasi internal. Berdasarkan data rekening koran yang diterima oleh Bapak Asrizal, terdapat 2 kali transaksi transfer yang dimana masing-masing transfer tersebut sebanyak 50 juta rupiah. Selain itu terdapat penarikan tunai melalui ATM yang dimana kejadian tersebut terjadi pada hari yang sama ketika Bapak Asrizal melakukan pengecekan saldo. Yang membuat kasus ini semakin janggal adalah pengakuan dari Bapak Asrizal yang mengaku bahwa saat kejadian tersebut ia masih memegang kartu ATM miliknya. Ia berpendapat bahwa kejadian tersebut merupakan sindikat kejahatan. Beberapa waktu berlalu, proses penyelesaian yang belum menemukan titik terang membuat Bapak Asrizal kecewa. Hingga pada akhirnya tanggal 21 Mei tahun 2021, ia membagikan pengalamannya di akun media sosialnya yaitu Twitter. Lalu kemudian isu ini menjadi viral di media sosial Twitter ketika salah satu akun Twitter bernama Hai Mimisan membagikan postingan tersebut, yang dimana utas tersebut berisi bahwa Bank Mandiri menolak mengganti rugi uang yang hilang karena transaksi tersebut dinyatakan sah. Unggahan tersebut kemudian viral dan mengundang banyak perhatian warganet. Tidak sedikit yang mempertanyakan bahwa bagaimana keamanan sistem perbankan tersebut dan bagaimana keamanan dana para nasabah yang disimpan di bank tersebut. Lalu bagaimana perkembangan kasus ini yang awalnya hanya keluhan nasabah menjadi sebuah isu yang beredar luas di media sosial dan menjadi perbincangan warganet. Lalu bagaimana respon dari pihak Bank Mandiri tersebut? Untuk cari tahu pembahasannya, simak video lebih lengkap. Sebelum membahas kasus Bank Mandiri lebih jauh, kita perlu memahami bagaimana isu bisa berkembang. Untuk itu, kelompok kami menggunakan teori isu dari Register dan Larkin. Menurut teori ini, isu tidak langsung menjadi krisis. Ada 4 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, ada potensial isu. Yang kedua, ada emerging isu. Yang ketiga, ada current dan krisis isu. Yang keempat, ada dormant isu. Nah, tahap pertama ada potensial isu. Ini kondisi ketika sebuah masalah belum muncul di permukaan dan publik belum mengetahui secara lebih luas. Namun sudah ada tanda-tanda kekhawatiran yang berpotensi bahwa bahwa isu akan besar di masa depan.
Jika dikaitkan dengan kasus Bank Mandiri, isu potensialnya yaitu ada pada keamanan transaksi dan perlindungan data nasabah. Seiring meningkatnya pelayanan, masyarakat menyadari adanya resiko kejahatan siber, pencurian data, dan pembobolan rekening hingga pada penyalahgunaan informasi pribadi seperti itu. Pada tahap ini, belum ada kasus yang menjadi sorotan besar, namun kekhawatiran sudah ada di tengah masyarakat dan menjadi perhatian yang terus berkembang. Karena itu, sebelum kasus ini viral dan ramai dibincangkan, isu mengenai keamanan sistem perbankan sudah berada di tahap potensial isu. Artinya, isu ini sudah memiliki potensi yang menjadi besar jika tidak diantisipasi dengan baik. Dan benar saja, ketika kasus ini muncul menimpa nasabah, isu yang sebelumnya hanya berupa kekhawatiran mulai menjadi perhatian publik yang lebih luas. Tahap kedua, yaitu mediation and amplification atau emerging issue. Pada tahap ini, isu mulai mendapatkan perhatian publik dan semakin meluas. Dalam kasus Bank Mandiri, isu berkembang ketika keluhan nasabah terkait hilangnya dana sebesar 128 juta menyebar di media sosial dan mendapatkan banyak tanggapan dari masyarakat seperti ini dan ini. Selain itu, banyak media online mulai memberitakan kasus ini hingga isu semakin dikenal luas. Akibatnya, publik mulai mempertanyakan keamanan sistem dari perbankan Bank Mandiri, dan perusahaan mulai merasakan tekanan untuk memberikan penjelasan serta respon terhadap kasus yang terjadi. Oleh karena itu, kasus ini dapat dikategorikan sebagai tahap mediation dan amplification karena telah mendapat perhatian luas dari masyarakat dan juga media. Selanjutnya, tahap ketiga, yaitu current and crisis issue. Tahap ini merupakan fase di mana isu telah berkembang menjadi perhatian publik yang luas dan berpotensi menimbulkan krisis bagi organisasi. Dalam Bank Mandiri, tahap ini terjadi ketika pemberitaan mengenai hilangnya dana nasabah semakin viral dan menjadi topik pembahasan di berbagai platform media. Masyarakat mulai mempertanyakan, lantas, bagaimana tingkat pelayanan Bank Mandiri? Tidak sedikit netizen yang menyampaikan kritik dan juga kekhawatirannya terhadap dana yang mereka simpan di bank. Pada tahap ini juga, risiko yang dihadapi oleh Mandiri tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian kasus nasabah, tetapi juga menyangkut dengan kepercayaan publik dan juga reputasi perusahaan. Karena isu ini telah mendapatkan perhatian yang luas dan juga berpotensi merusak citra perusahaan, maka kasus ini dapat dikategorikan telah memasuki tahap current and crisis issue yang berpotensi krisis reputasi. Selanjutnya adalah tahap terakhir, yaitu dormant isu atau isu yang mulai mereda. Pada tahap ini, perhatian publik terhadap suatu kasus sudah tidak sebesar sebelumnya, dan pemberitaannya juga mulai berkurang. Dalam kasus Bank Mandiri, tahap ini terjadi setelah pihak bank memberikan klarifikasi dan melakukan investigasi terkait laporan kehilangan dana nasabah. Setelah penjelasan resmi disampaikan, perlahan perhatian masyarakat terhadap kasus tersebut mulai menurun dan media juga tidak lagi memberikannya secara intens. Namun bukan berarti isunya benar-benar hilang. Kasus ini tetap menjadi pengingat bagi Bank Mandiri untuk terus meningkatkan keamanan, layanan, serta menjaga kepercayaan nasabah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kasus ini telah memasuki tahap dormant isu karena pembahasannya sudah tidak seramai saat isu pertama kali muncul. Nah, setelah menganalisis kasus hilangnya dana nasabah Mandiri sebesar 128 juta rupiah, kita dapat melihat isu ini sesuai dengan model perkembangan Register dan Larkin. Awalnya terdapat potensial isu berupa kekhawatiran keamanan transaksi perbankan, kemudian berubah menjadi emerging isu saat isu mulai diketahui dan dibicarakan oleh publik. Nah, ketika isu menjadi viral di media dan masyarakat, isu memasuki tahap current and crisis issue, di mana hal tersebut dapat mengancam dan merusak reputasi serta citra Bank Mandiri apabila tidak ditangani dengan lanjut.
setelah pihak mandiri memberikan klarifikasi dan penanganan terhadap isu tersebut, intensitas pemberitaan mulai menurun sehingga isu memasuki tahap dorman isu atau meredahi isu. Melalui diagram ini, kita dapat melihat bahwasanya sebuah masalah yang awalnya hanya berupa potensi resiko dapat berkembang menjadi sebuah krisis apabila tidak dapat ditangani dengan baik. Oleh karena itu, manajemen konflik yang cepat, transparan, dan responsif sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sebuah perusahaan.